Unik. Shalom Soulcatcher, apa kabar semuanya? Balik lagi di acara Unik, episode 13. Saya Abraham dari GOB Kampus Bekasi, biasa main sebagai WL dan musik. Juga di sebelah kiri saya ada Yuda dari GOB Kampus Jakarta, biasa melayani sebagai musik. Dan di kanan saya ada Yesaya dari GOB Kampus Jakarta, biasa melayani sebagai pemusik. Dan mari kita beribadah dan sukacita, dan kita tundukkan kepala kita di hadapan Tuhan, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat penyertaan Tuhan sepanjang minggu ini. Terima kasih pula Tuhan, kami boleh dikasih kesempatan untuk beribadah, untuk memuji memuliakan nama-Mu Tuhan. Dan kami percaya biar kami datang sama Engkau Tuhan Yesus dengan beban kami, dengan seluruh kesah kami Tuhan, Kau akan memberikan kelegaan buat setiap kami Tuhan. Berkati setiap teman-teman yang menonton video ini, agar mereka juga diberkati melalui firman Tuhan pada siang hari ini Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu, haleluya, amin. Mari kita puji Dia, Yesus Raja di atas segala raja. Mari beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Mari Soulcatcher, angkat suaramu di hadapan Tuhan. Haleluya. Sama-sama katakan. Selangkah demi selangkah ku maju tiada lelah, sekalipun ku berjalan dalam lembah kekelaman. Ku tak takut, ku tak gentar, semua musuh gemetar. Imanku tak perlu besar, cukup sebutir pun dahsyat, karena Dia yang bekerja, bukannya buat gagahku. Ku tak takut, ku tak gentar, semua musuh gemetar. Semua musuh gemetar. Yesus Tuhan, Engkau yang selalu bekerja di dalam hidupku dan telah menjadi kuatku. Sekarang aku selalu kan meninggikanmu, kebesaran-Mu besar di dalam. Imanku tak perlu besar, imanku tak perlu besar, cukup sebutir pun dahsyat, karena Dia yang bekerja, bukannya kuat gagahku. Ku tak takut, ku tak gentar, semua musuh gemetar. Semua musuh gemetar. Yesus Tuhan, Engkau yang selalu bekerja di dalam hidupku dan telah menjadi kuatku. Sekarang aku selalu kan meninggikanmu, kesetiaan-Mu besar di dalamku. Bila Kau di sisiku, bila Kau di sisiku, pada siapa ku takut, karena Kaulah perisai dan kuatku. Bila Kau di sisiku, pada siapa ku takut, karena Kaulah perisai dan kuatku. Mari bersama-sama katakan. Bila Kau di sisiku, pada siapa ku
Haleluya, haleluya. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Puji nama Tuhan. Mari tundukkan kepalamu di hadapan Tuhan. Kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus. Buat siang hari ini Tuhan. Kami anak-anakmu Tuhan Yesus berkumpul Tuhan Yesus. Walaupun kami belum bisa bertemu Tuhan Yesus. Bertatap muka Tuhan. Tapi kami yakin dan percaya Tuhan. Kau hadir dalam setiap pujian kami dimanapun kami berada. Dan kami percaya, kami berdoa. Siapapun yang dengar rekaman ini Tuhan. Engkau jamah hatinya, Engkau jamah hidupnya Tuhan, biar hidup mereka diubahkan. Kalau hari ini datang dengan kelemahan tubuh, biar Engkau sembuhkan. Dan kalau hari ini mereka juga datang Tuhan Yesus dengan pergumulan-pergumulan Tuhan. Engkau berikan kelegaan buat setiap mereka, Engkau berikan jalan keluar Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, sama-sama katakan. Engkau penolong dalam hidup kami. Kami percaya hanya kepadamu Tuhan. Kami berseru hanya pada nama Yesus. Haleluya. Kau Tuhan, penolong dalam hidupku. Ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, Kau perlindunganku. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, Kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru. Kaulah penolongku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Kau Tuhan, Kau Tuhan, penolong dalam hidupku. Ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, Kau perlindunganku. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, Kau pemenanganku. Yesus, padamu ku berseru. Kaulah pengharapanku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Mari kita sembah Dia. Haleluya. Kami bersyukur buat kasih-Mu, buat kebaikan-Mu.
Shalom Soul Catcher, anak-anak muda yang diberkati Tuhan. Apa kabarnya hari ini? Haleluya. Kalau saya tanya apa kabarnya hari ini, saya berharap bahwa teman-teman di rumah menjawabnya dengan iman. Dahsyat, luar biasa, amin. Oke, saya mau tanya sekali lagi, teman-teman, apa kabarnya hari ini? Haleluya. Boleh kita kasih kemuliaan buat Tuhan kita yang luar biasa, amin. Kita bersyukur bahwa hari ini, di tengah suasana seperti ini, kita semua masih diberikan Tuhan luar biasa sehat, amin. New normal, tetap anak-anak Tuhan dipakai Tuhan dengan sangat luar biasa, amin. Haleluya. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita ingin berdoa. Tapi sebelumnya, saya ingin mengajak kita semua yang menggunakan laptop hari ini atau yang menggunakan gadget, teman-teman boleh silent dulu notifikasi dari gadget teman-teman, biar kita beberapa saat ke depan fokus sama Tuhan. Saya kasih waktu 5 detik. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, mari teman-teman semua, sebelum kita mendengar kebenaran firman Tuhan, kita mau bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang bertata di kerajaan sorga, terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu yang luar biasa pada hari Minggu Tuhan. Di hari ini Tuhan, kami Tuhan Soul Catcher Tuhan, dari Jakarta, dari kampus Bekasi, Palangkaraya, Surabaya, Kasongan Tuhan, bersatu hati Tuhan hari ini Tuhan. Dan kiranya Tuhan ibadah kami Tuhan, walau kami ibadah melalui online Tuhan, tapi kami yakin dan percaya Tuhan, setiap platform yang Kau taruh di setiap kami Tuhan, biarkan kami Tuhan boleh bertumbuh, berkembang Tuhan Yesus. Biarkan anak-anak muda yang hari ini Tuhan, yang datang ke tempat ini Tuhan, menyaksikan ibadah dimanapun mereka Tuhan, biar kiranya Tuhan Kau tutup bungkus dan kuasa darah-Mu Tuhan Yesus. Bapa, kami ingin mendengarkan firman-Mu Bapa. Berbicaralah pada setiap kami Tuhan, biar setiap firman yang boleh kami dengar Tuhan, semua menjadi rema buat setiap kami Tuhan. Berkati hamba-Mu Tuhan Yesus, sembunyikan hamba di balik salib-Mu Bapa, biar setiap perkataan dan mulut hamba Tuhan semua berasal daripada-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Sebelumnya perkenalkan dulu, saya Stephen. Saya dari kampus Jakarta. Saya servant di kampus Jakarta. Nah, hari ini saya ingin kita sharing dan diskusi tentang yang namanya falling in love. Tapi kali ini falling in love-nya kita mau ngomongin tentang falling in love with God. Nah, tapi sebelum kita bicara tentang falling in love with God, saya pengen nanya dulu sama teman-teman. Teman-teman tuh tahu gak sih definisi dari cinta? Arti dari cinta? Oh, ada yang tiba-tiba bilang ke saya, Kak, cinta itu gak bisa didefinisikan. Oke, 30% ya, saya setuju lah. Memang cinta tidak bisa didefinisikan, cinta memang perlu dirasakan. Nah, tapi bagaimana kita bisa merasakan cinta, teman-teman? Karena cinta itu datang tiba-tiba. Tiba-tiba, sorry, out of context. Oke, jadi kita ingin berbicara tentang falling in love with God gitu. Karena setiap dari kita sudah ditebus oleh Tuhan, amin. Siapa yang di sini sudah merasa ditebus oleh Tuhan, amin. Nah, bagi kita yang sudah terima kebenaran firman Tuhan, kalau kita tanya, Tuhan Yesus itu siapa sih? He is our Savior. Dia penyelamat kita. Terus ada yang bilang, dia kekasih jiwaku, Kak. Oke, betul. Kayak lagu Yesus kekasih jiwaku. Ya, dia kekasih jiwa kita. Terus ada yang bilang lagi, dia penolong, dia penyelamat gitu. Terus kalau ditanya, kamu cinta gak sama Tuhan? Cinta, Kak. Sekarang gini pertanyaan, kalau kamu bilang Tuhan Yesus kekasih jiwamu, kamu cinta sama Tuhan, udah konkret belum buktinya? Bagaimana kita men-treat Tuhan? Apakah sama seperti kita men-treat gebetan kita? Kita men-treat orang tua kita? Kita men-treat pasangan kita yang sudah punya pasangan? Nah, ini kita perlu belajar, teman-teman. Perlu mengerti bahwa udah konkret belum sih kita ngomong bahwa Tuhan Yesus adalah penyelamatku, aku jatuh cinta sama Tuhan, Tuhan Yesus adalah kekasih jiwaku. Apakah kita benar-benar sudah melakukan sama seperti kita lakukan untuk pasangan kita? Padahal Tuhan Yesus di Yohanes 3 ayat 16 sudah dikatakan bahwa oleh karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, Dia karuniakan anaknya tunggal yang satu untuk kita, menebus kita. Kita mau buka di Yohanes 10 ayat 10.
Kita mau buka di Yohanes 10 ayat 10. Tapi di sini saya menggunakan versi BIMK. Jadi kalau teman-teman mau baca, silakan buka ganti ke versi yang BIMK. Di sini dikatakan pencuri datang hanya untuk mencuri, untuk membunuh dan untuk merusak. Tetapi aku di sini katakan adalah Yesus datang supaya manusia kita mendapat hidup berlimpah-limpah. Saat ini mungkin teman-teman di sini di Yohanes katakan bahwa pencuri itu ibaratkan hidup kita sekarang, teman-teman. Di social life kita punya social life yang oke. Dia sebenarnya nggak bandel-bandel banget sih, Kak. Tapi dia nggak ngebuat komunitas atau social life aku tuh nggak ngebangun aku untuk dekat sama Tuhan. Terus jabatan. Terkadang jabatan kita akhirnya membuat kita merasa kita bisa lebih mampu gitu. Padahal di hadapan Tuhan kita semua sama, teman-teman. Jadi mereka itu semua datang hanya untuk mencuri, untuk membunuh dan untuk merusak. Tetapi aku yang di sini relate sama hidup kita sekarang adalah kebenaran. Dia datang untuk membawa berlimpah-limpah seperti kita sekarang ini. Kita datang, kita menyaksikan ibadah ini untuk kita mencari kebenaran supaya kita memperoleh hidup yang berlimpah-limpah. Dan ini continue, teman-teman, terus-terusan. Itu adalah contoh Tuhan tuh mencintai kita. Nah, masalahnya ini menjadi pertanyaan buat saya juga, teman-teman. Masalah cinta itu memang gak bisa didefinisikan, kan? Itu memang timbul dalam hati. Nah, masalahnya bagaimana kita tahu bahwa kita mencintai Dia? Dan ini pun menjadi pertanyaan saya untuk kita bahas hari ini. How the step we know we really love God? Sekali lagi saya ulang pertanyaan saya. How the step we know we really love God? Bagaimana langkah-langkah kita mengetahui bahwa kita mencintai Tuhan? Yang pertama adalah learning atau belajar. Untuk kita tahu bahwa kita itu cinta sama Tuhan, atau gini deh, untuk kita tahu kita cinta sama seseorang, kita ya perlu banget yang namanya belajar Tuhan tuh siapa sih? Terus kita juga perlu belajar apa sih itu God's love. Seperti tadi saya udah bilang gitu, di dalam Yohanes 3 ayat 16 gitu, God's love itu yaitu Dia memberikan anaknya yang tunggal untuk kita, teman-teman. He loves us unconditionally. Dia mencintai kita tanpa syarat. Kita tahu dari mana? Kita tahu dari Bible. Kita tahu dari Alkitab. Caranya gimana kita supaya tahu dari Alkitab? Makanya anak-anak muda yang ingin diberkati oleh Tuhan, jangan lewatkan saat teduhmu. Wajib, kudu, harus, mesti setiap pagi ketika kita bangun perlu bersekutu dengan Tuhan supaya kita lebih mengenal Tuhan. Bagaimana kita mengenal kalau misalnya kita nggak pernah buka Alkitab, kita nggak pernah belajar tentang Dia? Gimana kita mau belajar kalau misalnya kita nggak pernah ngomong, nggak pernah saat teduh gitu? Jadi kalau engkau anak-anak muda yang mau dipakai Tuhan luar biasa, jangan pernah tinggalkan saat teduhmu. Mari setiap pagi, jangan pegang gadgetmu, bertemulah dengan Tuhan. Lalu yang kedua, kalau tadi kita yang pertama step untuk kita tahu bahwa kita cinta Tuhan adalah belajar. Yang kedua, setelah kita belajar tentang Tuhan, yang kedua kita mengenal. Karena ketika kita sudah belajar Tuhan itu siapa, cinta Tuhan itu apa, bagaimana, maka Tuhan pasti akan menurunkan kepada setiap kita hikmat marifat. Yang percaya bahwa engkau dikasih hikmat marifat sama Tuhan, sama-sama saya katakan amin. Amin. Hikmat marifat untuk apa? Ketika kita sudah belajar Tuhan, ini bukan berarti kita mau memakai logika kita belajar tentang Tuhan ya. No, belajar untuk mengenal Tuhan. Karena tidak semua dikasih karunia untuk benar-benar tahu Tuhan itu siapa. Tapi kita perlu belajar. Nah, setelah kita sudah belajar, kita mengenal. Tuhan kasih kita hikmat marifat untuk kita mengenal Tuhan. Tuhan itu siapa? Kita baru tahu di dalam Alkitab karena kita baca Alkitab, kita bersaat teduh, kita punya hubungan intim sama Tuhan. Oh, Dia penyelamat. Oh, Dia menebus hidupku. Oh, Dia menyembuhkan orang kusta. Oh, janjinya dahsyat. Oh, engkau mau dipakai Tuhan luar biasa.
kita tahu, kita mengenal Dia karena kita sudah belajar tentang Dia. Kita sudah bersaat teduh, kita sudah belajar dari firman Tuhan. Akhirnya kita mengenal. Kita mengenal bahwa Tuhan itu siapa. Kasih Tuhan itu bagaimana. Yang ketiga teman-teman, tadi kita step yang pertama kita untuk tahu bahwa kita cinta sama Tuhan, kita belajar. Yang kedua kita mengenal. Nah ini yang ketiga, sama seperti hubungan kita dengan manusia. Ketika kita sudah belajar, kita mengenal, baru kita bisa merasakan atau feeling. Jadi poin yang ketiga adalah feeling atau merasakan. Di sini baru kita merasakan bahwa Tuhan Yesus itu luar biasa. Kak, tapi kan ini hanya di dalam Alkitab aja, Kak. Teman-teman, coba deh, ketika teman-teman nih tidur kan malam, terus teman-teman bangun pagi, duduk, teman-teman bernafas. Oh, itu cinta Tuhan yang sangat luar biasa. Banyak orang yang saat ini teman-teman harus pakai oksigen, harus pakai alat bantu, tapi engkau hari ini masih bisa bernafas. Matamu yang dulu berdosa, mungkin yang dulu berdosa, sampai saat ini masih bisa melihat. Itu adalah bukti cinta Tuhan, teman-teman. Kita bisa merasakannya. Belum lagi nanti ke depannya Tuhan akan menunjukkan banyak sekali mujizat buat kita, amin. Mujizat masih ada buat kita, amin. Berkat masih ada buat kita, amin. Tapi kita jangan cari berkat dulu, kita cari Tuhannya dulu, teman-teman. Kita rasakan dulu Tuhan ya. Yang keempat, deep in love atau jatuh cinta. Jadi setelah kita udah belajar, kita mengenal, kita merasakan, baru kita memasuki proses jatuh cinta, teman-teman. Kita memasuki proses jatuh cinta dengan Tuhan. Kita tahu bahwa Tuhan kita itu, baik banget. Kalau teman-teman pernah mungkin di posisi di mana, saya pernah gitu kebetulan, di posisi di mana kayak dulu pada saat itu mungkin mama saya rela dia untuk gak makan supaya saya makan, itu pernah. Atau teman-teman punya pasangan gitu. Nah, Tuhan Yesus itu cintanya lebih daripada itu, teman-teman. Makanya saya ingin mengajak supaya sama seperti saya, bahwa jangan sampai Tuhan Yesus jatuh cinta jatuhnya sendirian. Saya nggak mau. Karena saya tahu Tuhan Yesus jatuh cinta sama saya, maka saya ingin saya dan Tuhan Yesus jatuhnya bersama-sama supaya kami saling membalas perasaan kami, supaya kami connect. Itu teman-teman. Jadi kesimpulannya adalah teman-teman, cintanya Tuhan Yesus ke teman-teman itu bukan cinta kalau, tapi Tuhan Yesus cinta ke teman-teman itu cinta meskipun. Maksudnya apa? Jadi Tuhan Yesus mencintai teman-teman itu bukan kalau engkau mengikuti aku maka aku akan mencintai engkau. No. Tuhan Yesus mencintai teman-teman dengan cinta meskipun engkau saat ini menolak aku. Tapi suatu saat engkau datang kepadaku, aku tidak akan pernah sekali-sekali menolak engkau. Bukan berarti di sini kita adalah hyper grace atau kita tidak itu dengan dosa, bukan. Tapi di sini Tuhan Yesus kasih kehendak bebas buat kita untuk berjuang buat hidup. Haleluya, amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Boleh kita taruh tangan kiri kita di dada dan kita angkat tangan kanan kita. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan, terima kasih Tuhan untuk hari ini Tuhan yang luar biasa Tuhan di dalam hidup kami Bapa. Bapa, kami percaya Tuhan Soul Catcher dari kampus Jakarta, Bekasi, Surabaya, Kasongan, Palangkaraya Tuhan. Hari ini Tuhan, di dalam ibadah unik Tuhan, biar kiranya Tuhan kami menjadi generasi anak muda yang cinta Tuhan gila-gilaan dan tidak lagi kompromi dengan dosa Tuhan. Pakai setiap kami Tuhan, di mana kaki kami melangkah Tuhan, seperti nama kami Soul Catcher, kami boleh menangkap jiwa-jiwa Tuhan untuk kami kembali kemuliaan namamu Bapa. Dan kiranya Tuhan, Indonesia, negara ini Tuhan, menjadi negara kesukaanmu Bapa. Pakai kami Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Yang ku
Tuhan, ibadah Soul Catcher hari Minggu sudah selesai. Sampai berjumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.